Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Big Data yang mengangkat tema studi performance menggunakan dua dataset. Yang di sini adalah nama anggota kelompok, yang dimana saya Cynthia Disti. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kami memilih ini, judul ini karena perkembangan teknologi menghasilkan data pendidikan ya, dalam jumlah yang semakin besar, pengelolaan data secara konvensional menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama dan sulit menangani data dalam skala besar. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teknologi Big Data menggunakan Apache Spark yang mampu memproses data secara cepat melalui distributed computing, parallel processing, dan in-memory computing. Nah, untuk tujuan penelitiannya di sini ya sudah ada penjelasan. Yang pertama itu implementasi Big Data. Jadi kami mengimplementasikan Big Data Analytics menjadi menggunakan PySpark dan Spark SQL untuk mengelola data pendidikan secara efisien. Kemudian untuk analisis faktor akademik, itu menganalisis pengaruh gender, pendidikan orang tua, test preparation course, dan faktor pendidikan lainnya terhadap performa siswa. Dan kemudian untuk analisis korelasi, yaitu mengetahui hubungan antara nilai matematika, membaca, dan menulis untuk memahami keterkaitan performa akademik siswa. Nah, yang keempat itu analisis kebiasaan belajar. Nah, di sini kami telah menggunakan dua dataset, dan salah satunya itu adalah analisis kebiasaan belajar. Jadi menganalisis pengaruh jam belajar nilai sebelumnya, aktivitas ekstrakurikuler, jam tidur, dan latihan soal terhadap prestasi siswa. Kemudian nanti ada prediksi performa siswa, yang dimana membangun model machine learning untuk memprediksi performa akademik siswa berdasarkan berbagai indikator yang tersedia. Jadi di sini untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis data. Oke, lanjut. Untuk dataset penelitian, seperti saya bilang, tadi penelitian ini menggunakan dua dataset pendidikan. Yang pertama itu dataset pertama itu berfokus pada karakteristik siswa dan lingkungan pendidikan seperti gender, pendidikan orang tua, serta nilai akademik. Yang kedua itu datasetnya berfokus pada kebiasaan belajar siswa seperti jam belajar, aktivitas ekstrakurikuler, jam tidur, dan nilai sebelumnya. Jadi penggabungan kedua dataset ini memungkinkan analisis yang lebih lengkap terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Oke, kemudian teknologi yang kami gunakan, jadi penelitian ini menggunakan Apache Spark sebagai framework utama pengolahan big data, yang digunakan untuk pemrograman Python, Spark SQL untuk pengolahan data berbasis query, dan MLlib untuk machine learning, serta Google Colab sebagai lingkungan pengembangan. Kemudian teknologi ini juga dipilih karena cepat, scalable, dan efisien dalam memproses data berukuran besar. Baik, itu saja untuk penjelasan saya dan akan dilanjutkan dengan penjelasan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Syaira dengan NPM 233510322 dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penelitian. Penelitian sendiri dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian dilakukan pembersihan data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Setelah itu dilakukan eksplorasi data, analisis tren, analisis korelasi, visualisasi data, pembangunan model machine learning, dan diakhiri dengan evaluasi performa model. Lalu selanjutnya, di sini ada analisis tren berdasarkan gender. Nah, di sini ada hasil analisis, yaitu di mana siswa perempuan memiliki nilai membaca dan menulis lebih tinggi. Nah, sementara nilai matematika itu antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu tidak jauh berbeda. Nah, berdasarkan dataset yang kami gunakan, yaitu student performance. Nah, yang terdiri dari 1.000 siswa, di mana diantaranya 518 perempuan dan juga 482 laki-laki. Nah, itu menghasilkan nilai membaca perempuan itu di angka 72,61 dan menulisnya di angka 72,47%, yang berarti lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu di angka 65,47 dan 63,31. Sementara anak laki-laki itu lebih unggul dalam nilai matematikanya dengan rata-rata 68,73% dibandingkan dengan perempuan yang hanya mencapai 63,63%. Nah, dalam hal ini itu kita bisa mengindikasikan bahwa gender itu berpengaruh pada performa akademik siswa, di mana perempuan itu cenderung lebih unggul dalam kemampuan literasi, sedangkan laki-laki itu lebih unggul dalam kemampuan numerik. Lalu selanjutnya ada analisis tren berdasarkan pendidikan orang tua. Nah, untuk analisis ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tuanya, maka rata-rata siswa juga cenderung lebih tinggi. Hal ini itu mengindikasikan bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan akademiknya dari orang tua itu memiliki peran penting terhadap keberhasilan belajar siswa. Baiklah, selanjutnya itu adalah analisis trend test preparation course, di mana itu siswa yang memiliki program persiapan ujian itu memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti program persiapan ujian. Nah, program persiapan ujian sendiri itu membantu siswa dalam memahami materi dengan baik serta meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi ujian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, perkenalkan nama saya Meisha Yunda Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, selanjutnya ada analisis korelasi nilai siswa. Berdasarkan hasil analisis, siswa yang belajar lebih lama sering berlatih soal dan memiliki riwayat nilai yang baik, cenderung memperoleh performance index yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kebiasaan belajar yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan performa akademik siswa. Nah, selanjutnya ada analisis trend test preparation course. Selain itu, siswa yang memiliki waktu tidur yang cukup cenderung lebih fokus dan memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, sehingga memperoleh performance index yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan belajar, tetapi juga oleh keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan pola istirahat yang baik. Jadi, pada dataset Student Performance Factors, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh aktivitas ekstrakurikuler dan pola tidur terhadap performa akademik siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tetap mampu mempertahankan performa akademik yang baik. Selanjutnya, terdapat visualisasi data. Nah, dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis visualisasi data seperti histogram, bar plot, box plot, dan heat map. Nah, di sini dapat kita lihat. Jadi, visualisasi membantu memahami pola data, menemukan tren, mengidentifikasi outlier, serta mempermudah interpretasi hasil analisis secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini kami juga melakukan penerapan Big Data 5V yang di mana terdapat volume, veracity, velocity, variety, dan juga value. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu maksudnya. Yang pertama yaitu volume. Nah, volume yaitu data dalam jumlah besar. Konsep volume menunjukkan kemampuan Apache Spark dalam mengolah data akademik secara scalable dan efisien. Dataset itu diproses menggunakan PySpark data frame sehingga dapat dianalisis lebih cepat melalui pembagian data ke beberapa partition. Nah, yang kedua itu ada velocity. Nah, jadi velocity ini adalah kecepatan pemrosesan data, yang dimana konsep velocity berkaitan dengan kecepatan pemrosesan data menggunakan Apache Spark. Teknologi in-memory computing pada Spark membantu mempercepat proses query, analisis, visualisasi, dan machine learning sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien dibanding metode konvensional. Oke, yang selanjutnya itu ada variety. Konsep variety terlihat dari penggunaan beberapa jenis data seperti data numerik dan kategorikal. Dataset penelitian memiliki data nilai siswa, jam belajar, performance index, gender, pendidikan orang tua, dan tes preparation course yang diproses menggunakan PySpark dalam satu sistem terstruktur. Nah, yang keempat itu ada veracity atau kualitas dan validasi data. Jadi, konsep veracity berkaitan dengan kualitas dan validasi data. Pada penelitian ini dilakukan data cleaning, pengecekan missing value, validasi tipe data, serta analisis statistik untuk memastikan data yang digunakan akurat, konsisten, dan layak dianalisis. Yang terakhir yaitu ada value atau disebut juga nilai atau manfaat yang dihasilkan. Konsep value menunjukkan manfaat dari hasil analisis data. Penelitian ini menghasilkan insight bahwa faktor seperti tes preparation course, jam belajar, dan previous score memiliki pengaruh terhadap performa akademik siswa sehingga dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data pada bidang pendidikan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Ramadhani dengan NPM 233510248 dari kelas 6A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di mana di sini kami membahas juga tentang machine learning, di mana machine learning ini digunakan untuk melakukan prediksi performa siswa yang digunakan tiga algoritma machine learning yaitu linear regression, decision tree, regressor, dan random forest regressor. Nah, ketiga algoritma tersebut dipilih karena memiliki kemampuan yang berbeda dalam menganalisis pola data. Nah, linear regression digunakan untuk melihat hubungan linear antara variabel input dan nilai siswa. Sedangkan decision tree regressor bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa aturan keputusan sehingga dapat menangkap pola yang lebih kompleks. Nah, sementara itu random forest regressor itu merupakan pengembangan dari decision tree yang mengumpulkan banyak pohon keputusan sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Nah, dengan membandingkan ketiga algoritma tersebut, nah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi nilai siswa dengan berdasarkan indikator yang ada pada dataset. Nah, selanjutnya di sini kami juga membahas hasil evaluasi modelnya. Nah, setelah dilakukan proses evaluasi menggunakan beberapa metrik pengujian, Random Forest Regressor menunjukkan performa yang paling baik dibandingkan algoritma lainnya. Nah, di mana model ini mampu menangani hubungan nonlinear antar variabel, lebih tahan terhadap noise dan outlier, serta menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan algoritma lainnya.
Nah, selain itu, random forest juga cocok digunakan pada big data. Nah, oleh karena itu, random forest regression ini dinilai paling sesuai untuk digunakan dalam prediksi performa siswa karena mampu memberikan hasil evaluasi yang lebih optimal dan juga konsisten. Saya Cynthia Disti akan melanjutkan untuk penjelasan codingan yang di mana untuk dataset yang pertama itu codingan pertama itu adalah menginstal PySpark, yaitu menggunakan perintah pip install PySpark. Jadi itu untuk menginstal library PySpark agar Apache Spark dapat digunakan di Google Colab untuk mengolah data dalam lingkungan Big Data. Kemudian di sini ada Mon Google Drive, itu untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sehingga dataset yang tersimpan di Drive itu dapat diakses ya, dan digunakan dalam analisis. Kemudian ya, yang ketiga itu membuat Spark Session. Jadi itu untuk titik awal ya penggunaan Apache Spark. Jadi Spark Session itu berfungsi sebagai penghubung antara program Python dan engine Spark. Kemudian di sini ada judul membaca dataset. Jadi ini sel ini untuk membaca file CSV ke dalam data frame Spark. Jadi parameter header sama dengan true itu digunakan agar uh, kolom terbaca, sedangkan inverse cam itu digunakan untuk mengenali tipe data secara otomatis. Nah, kemudian ini untuk bagian chase data frame itu untuk menyimpan dataset ke memori Spark agar proses analisis berikutnya itu dapat berjalan lebih cepat tanpa membaca ulang data dari file. Kemudian yang ini untuk struktur ya, struktur dataset. Jadi ini untuk melihat struktur dataset, nama kolom serta tipe data pada setiap kolom sehingga memudahkan proses analisis. Kemudian yang ketujuh ini adalah jumlah data. Jadi ini untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom dalam dataset. Hasil menunjukkan dataset itu memiliki 1000 baris dan 8 kolom. Kemudian ini yang check partition data itu artinya untuk melihat jumlah partisi data pada Spark. Jadi partisi ini digunakan agar data dapat diproses secara paralel Spark. Kemudian deskripsi statistik. Nah, di sini ada df describe show itu untuk menampilkan statistik dasar seperti jumlah data, rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar defisiensi untuk memahami karakteristik dataset. Kemudian di sini ada check missing value. Nah, di sini ada missing value show itu untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong atau missing value pada setiap kolom. Jadi hasil itu menunjukkan seluruh kolom memiliki nilai 0 sehingga tidak ada data yang hilang. Kemudian selanjutnya itu membuat SQL view. Jadi itu untuk mengubah data frame menjadi tabel sementara bernama student sehingga data dapat dianalisis menggunakan query Spark SQL. Kemudian di sini ada analisis gender. Nah, jadi sel ini menghitung rata-rata nilai matematika berdasarkan gendernya seperti ini. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan performa akademik antara siswa laki-laki dan perempuan. Jadi hasil rata-rata nilai matematika siswa laki-laki itu sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Kemudian analisis test preposition course. Nah, di sini untuk membandingkan maaf. Nah, di sini untuk membandingkan rata-rata nilai yang mengikuti program persiapan ujian dengan siswa yang tidak mengikuti program. Oh, ya. Jadi, siswa yang mengikuti tes preparation course itu memiliki nilai matematika membaca dan menulis yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian di bagian ini, nah ini query explanation plan. Nah, jadi di sini nih sebagai query untuk eksekusi plannya. Kemudian lanjut lagi untuk analisis jumlah siswa. Nah, di sini. Nah, ini kan ada menganalisis jumlah tadi berdasarkan gender kan. Jadi itu menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan serta melihat rata-rata nilainya matematika masing-masing kelompok. Jadi dataset itu terdiri dari 518 siswa perempuan dan 482 siswa laki-laki. Kemudian di sini ada analisis pendidikan orang tua, ini parent education. Jadi di sini untuk melihat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan nilai matematika siswa. Kemudian di sini ada window function ranking, yaitu digunakan untuk memberikan peringkat siswa berdasarkan nilai matematika dari yang tinggi hingga terendah menggunakan window function Spark. Jadi siswa dengan nilai matematika tertinggi itu memperoleh ranking pertama, sedangkan siswa lainnya diurut kan berdasarkan nilai yang dimiliki. Jadi kenapa kami menggunakan Spark? Jadi karena kami merasa Apache Spark itu mampu ya memproses data secara lebih cepat melalui konsep distributed computing, parallel processing, dan in-memory computing sehingga cocok digunakan untuk mengimplementasi big data analysis. Baik, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita sampai pada tahap korelasi, di mana pada tahap ini itu dilakukan analisis korelasi antara nilai siswa menggunakan fungsi statistik pada PySpark. Nah, analisis korelasi sendiri itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai matematika dengan nilai membaca, serta hubungan antara nilai matematika dengan nilai menulis. Nah, korelasi sendiri itu merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel numerik.
Nilai korelasi itu berada pada rentang min 1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 itu menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Nilai mendekati 0 itu menunjukkan hubungan lemah, dan nilai mendekati min 1 itu menunjukkan hubungan negatif. Nah, di sini kita bisa melihat di mana hubungannya itu adalah mendekati 1. Berarti hubungannya itu sangat kuat. Lalu di sini kita masuk kepada konversi data frame ke pandas. Nah, di tahap ini tuh dilakukan proses konversi Spark data frame ke pandas data frame. Itu menggunakan perintah df to pandas. Nah, fungsi itu pandas sendiri itu digunakan untuk mengubah data yang sebelumnya diproses menggunakan PySpark menjadi format data frame milik library pandas. Nah, pada proses ini konversi itu dilakukan karena beberapa proses visualisasi data seperti heatmap, histogram, blockspot, dan grafik itu menggunakan matplotlib atau seaborn sebagai agar lebih mudah dilakukan menggunakan pandas data frame dibanding dengan langsung menggunakan Spark data frame. Oleh karena itu, dia perlu kita konversi terlebih dahulu agar proses visualisasi dan analisis statistik dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Lalu di sini ada heatmap korelasi. Nah, pada tahap ini itu dilakukan visualisasi heatmap korelasi itu menggunakan library seaborn dan matplotlib untuk melihat hubungan antara nilai siswa secara visual. Nah, proses ini dimulai dengan melakukan import library seaborn sebagai SNS dan matplotlib PyPlot itu sebagai PLT yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Selanjutnya dipilih kolom numerik yaitu match score, reading score, dan juga overrating score, dan Spark data frame. Kemudian dikonversi ke pandas data frame menggunakan pandas. Setelah data berhasil dikonversi, dibuatlah correlation metric menggunakan fungsi core. Lalu menghitung hubungan korelasi antar variabel numerik. Correlation metric tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan fungsi SNS heatmap dengan parameter unknown sama dengan true agar nilai korelasi tampil pada grafik. Lalu CMap Coolworm itu untuk warnanya, untuk memberikan gradasi warna serta line width 1 itu agar tampilan heatmap itu menjadi lebih jelas dan juga rapi. Nah, berikut adalah untuk tampilan korelasinya. Untuk hasil outputnya sendiri itu menampilkan tingkat hubungan antara nilai matematika, membaca dan menulis dalam bentuk warna dan angka korelasi. Jadi semakin mendekati warna merah itu menunjukkan hubungan positif yang semakin kuat, sedangkan warna yang lebih netral itu menunjukkan hubungan yang lebih rendah. Lalu di sini kita masuk visualisasi distribusi. Nah, pada tahap ini itu kita melakukan visualisasi untuk nilai siswa menggunakan histogram dengan bantuan library matplotlib dan seaborn. Nah, visualisasi ini itu bertujuan untuk melihat persebaran nilai matematika, membaca nilai membaca dan juga nilai menulis. Nah, pada dataset studi performance itu proses dimulai dengan membuat ukuran tampilan grafik itu menggunakan PLT figure, di mana di sini ukurannya 15,5, kemudian membagikan tampilan menjadi 3 menggunakan subplot. Lalu selanjutnya digunakan fungsi SNS histplot untuk menampilkan histogram distribusi pada masing-masing mata pelajaran dengan tambahan parameter kode true. Lalu di sini juga ada kurva distribusi data ikut ditampilkan. Lalu setiap grafik itu juga diberi judul menggunakan PLT title sehingga mempermudah proses interpretasi visualisasinya. Lalu berikut adalah output yang dihasilkan berupa 3 histogram yang menunjukkan pola persebaran nilai mahasiswa pada masing-masing mata pelajaran. Nah, di sini kurvanya membantu untuk memperjelas pola distribusi data sehingga hubungan persebaran nilai itu dapat lebih mudah dipahami secara visual. Lalu lanjut di sini kita ada visualisasi gender. Yaitu pada tahap ini tuh kita melakukan visualisasi nilai tren nilai matematika siswa itu berdasarkan gender menggunakan blockspot dengan bantuan library seaborn dan matplotlib. Nah, visualisasi ini sendiri itu menggunakan fungsi SNS blockspot dengan parameter X gender dan juga YMAT score untuk membandingkan nilai distribusi matematika antara siswa perempuan dan juga siswa laki-laki. Yang datanya digunakan berasal dari pandas DF yang sebelumnya telah kita konversi dari Spark data frame ke pandas. Lalu untuk output yang dihasilkan sendiri itu berupa blockspot yang menunjukkan persebaran nilai matematika berdasarkan gender. Nah, dari visualisasi ini kita bisa lihat bahwa siswa laki-laki itu memiliki median nilai matematika yang sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu feature engineering, yaitu transformasi data menggunakan string indexer. Nah, di mana itu pada tahap ini itu dilakukan transformasi data kategorikal menjadi data numerik menggunakan string indexer dari PySpark MLlib. Transformasi ini diperlukan karena algoritma pada PySpark itu tidak dapat memproses data bertipe string secara langsung. Nah, sehingga data itu seperti gender, race, dan juga parental level itu harus diubah menjadi bentuk numerik terlebih dahulu pada codingan. Lalu hasil transformasi kemudian ditampilkan menggunakan df-show 5 itu sehingga output yang ditampilkan hanya 5 data pertama beserta kolom baru seperti pada output berikut ini. Nah, ini merupakan kolom-kolom barunya. Lalu selanjutnya di sini ada kita membuat vector
assembler. Nah, pada tahap ini itu dilakukan proses penggabungan seluruh fitur atau variabel input menggunakan vektor assembler dari PySpark. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk membentuk fitur vektor yang nantinya digunakan dalam analisis prediksi menggunakan random forest regressor. Nah, untuk dalam PySpark ini itu algoritma prediksi itu tidak bisa membaca banyak kolom secara terpisah, sehingga seluruh variabel input itu harus digabungkan menjadi satu kolom vektor yang namanya itu diberi nama features di sini. Sebagai hasil outputnya yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada fitur scaling, di mana itu pada tahap ini itu dilakukan proses fitur scaling menggunakan standar scalar dari PySpark. Nah, ini merupakan proses normalisasi data numerik agar seluruh fitur itu memiliki skala yang lebih seimbang sebelum digunakan dalam proses analisis prediksi. Nah, pada dataset student performance itu setiap fitur memiliki rentang nilai yang berbeda-beda seperti nilai reading score dan rating score yang berada pada rentang 0 sampai 100, sedangkan hasil indexing categorical itu memiliki rentang nilai yang lebih kecil. Oleh karena itu kita perlu melakukan proses scaling agar perbedaan skala antar fitur tidak mempengaruhi performa model analisis. Nah, hasil outputnya seperti berikut. Lalu selanjutnya di sini ada split data. Nah, pada tahap ini itu dilakukan proses pembagian dataset menjadi training dan juga data testing menggunakan fungsi random split pada PySpark. Pembagian data ini itu dilakukan untuk memisahkan data yang digunakan dalam proses pelatihan model dan juga data yang digunakan untuk pengujian performa model. Nah, pada codingan ini itu kita menggunakan rasio 0,8 dan juga 0,2 yang berarti 80% data itu digunakan untuk training dan juga 20% sisanya itu kita gunakan sebagai data testing. Di mana di sini data trainingnya itu sebanyak 838 data, sementara data testingnya itu ada di angka 162 data. Lalu selanjutnya kita masuk ke implementasi linear regressionnya. Nah, pada tahap ini itu dilakukan implementasi algoritma linear regression itu menggunakan PySpark untuk melakukan prediksi nilai matematika siswa berdasarkan beberapa indikator data. Nah, model ini sendiri itu dibuat dengan menggunakan linear regression dengan fitur call, yaitu features sebagai variabel input dan juga label call sebagai match score sebagai target prediksinya. Untuk output yang dihasilkan itu menampilkan kolom prediction dan match score untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai asli siswa. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi model, di mana pada tahap ini itu dilakukan evaluasi tahap performa model linear regression menggunakan regression evaluator dari PySpark. Evaluasi model itu bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam melakukan prediksi nilai matematika siswa berdasarkan data testing. Nah, pada codingan ini kita menggunakan parameter label call lagi dan sebagai nilai siswa asli dan juga prediction call sebagai prediksi, yaitu sebagai hasil prediksi model. Nah, berdasarkan outputnya sendiri itu model itu memperoleh nilai R2 skornya itu 0,8739. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa model linear regression itu mampu menjelaskan sekitar 87% variasi data nilai matematika berdasarkan fitur yang digunakan dalam analisis kita. Lalu di sini juga ada implementasi random forest, yaitu pada tahap ini itu kita melakukan implementasi algoritma random forest regression menggunakan PySpark. Lalu setelah itu model ini akan dibuat proses training menggunakan train data agar model dapat mempelajari pola hubungan antar fitur input dengan nilai matematika siswa. Selanjutnya itu akan dilakukan juga proses prediksi menggunakan RF model transform. Nah, pada data testing dan juga hasil prediksi disimpan nantinya ke dalam variabel RF prediction. Nah, output yang dihasilkannya sendiri itu menampilkan kolom prediction dan match score untuk membandingkan hasil prediksi model dengan hasil nilai siswa yang aslinya. Lalu di sini lanjut untuk pipeline analisis data, yaitu kita menggunakan machine learning pipeline. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pembuatan pipeline menggunakan PySpark. Nah, pipeline sendiri itu digunakan untuk menggabungkan beberapa tahap pre-processing dan analisis data ke dalam satu alur kerja yang terstruktur dan otomatis. Dalam implementasi big data analistik, pipeline itu sangat penting karena membantu proses pengolahan data menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Nah, pada codingan ini itu kita melakukan import library pipeline-nya sendiri dari PySpark, kemudian dibuat objek pipeline menggunakan parameter stage assembler yang berisi tahapan vektor assembler dan juga random forest regression. Artinya data yang diproses terlebih dahulu menjadi fitur vektor sebelum digunakan pada proses untuk ini gitu. Nah, di sini untuk outputnya sendiri itu hanya pipeline berhasil dibuat setelah dia berhasil dibuat. Lalu di sini ada untuk evaluasi model random forest. Nah, pada tahap ini itu dilakukan evaluasi performa model random forest regressor menggunakan regression evaluator dari PySpark. Nah, proses evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam melakukan prediksi nilai matematika siswa berdasarkan data testing. Nah, berdasarkan output yang dihasilkan, model random forest regressor itu memperoleh nilai forest R2 skornya itu 0,8437, di mana nilai tersebut itu menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 84 variasi data nilai matematika siswa berdasarkan fitur yang digunakan dalam analisis hasil evaluasi, yang menunjukkan bahwa random forest regressor itu memiliki performa prediksi yang baik pada dataset yang kita gunakan. Lalu selanjutnya di sini ada
perbandingan performa model. Nah, pada tahap ini kita melakukan visualisasi perbandingan performa model antara linear regression dengan random forest regression menggunakan bar plot. Nah, proses ini bertujuan untuk melihat nilai evaluasi R-score kita dari kedua model secara visual sehingga lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Nah, pada codingan ini dibuat dua variabel yaitu models yang berisi nama model, linear regression dan juga random forest, serta skor yang berisi hasil evaluasi R2 skornya dari masing-masing model kita. Nah, berikut hasil output yang dihasilkan. Nah, dihasilkan grafik seperti ini itu menunjukkan perbandingan performa kedua model itu berdasarkan nilai R2 score. Dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa model linear regression itu memiliki nilai R2 sedikit lebih tinggi dibandingkan random forest regressor. Nah, pada dataset student yang telah kita gunakan. Nah, ini menunjukkan bahwa linear regression itu memberikan performa prediksi yang sedikit lebih baik dibandingkan random forest. Lalu selanjutnya di sini kita ada penyimpanan data ke format Parquet. Nah, di sini kita melakukan penyimpanan dataset pada format ini itu menggunakan Apache Spark. Nah, format Parquet sendiri itu merupakan salah satu format penyimpanan data yang digunakan dalam teknologi big data karena memiliki ukuran file yang lebih efisien dan mendukung proses pembacaan data yang lebih cepat. Nah, setelah proses penyimpanan selesai itu digunakan perintah print untuk menampilkan output sebagai indikator bahwa proses penyimpanan kita itu telah berhasil kita lakukan tanpa error gitu. Selanjutnya di sini ada kemampuan analisis tren. Nah, pada tahap akhir ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan seluruh proses data yang telah dilakukan menggunakan PySpark, Spark SQL dan juga PySpark MLlib. Itu berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui bahwa reading score, writing score dan memiliki hubungan yang kuat terhadap match score, sehingga kemampuan membaca dan menulis siswa itu berpengaruh besar terhadap performa matematika. Selain hasil analisis tren yang menunjukkan bahwa siswa mengikuti test preparation course cenderung memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak memiliki program persiapan ujian. Nah, faktor tingkat pendidikan orang tua juga menunjukkan pengaruh terhadap performa akademik siswa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan lanjut untuk penjelasan implementasi pada dataset yang kedua, di mana di sini dimulai dengan sel install PySpark yang digunakan untuk menginstal library PySpark pada lingkungan Python atau Google Colab. Nah, perintah install PySpark di sini berfungsi untuk mengunduh dan memasang PySpark agar dapat digunakan untuk pengolahan big data menggunakan Apache Spark. Nah, pada outputnya di sini dapat kita lihat ada tulisan recruitment already, yang berarti PySpark sudah terpasang sebelumnya, sehingga sistem tidak perlu lagi menginstalnya kembali. Nah, selanjutnya di sini untuk sel kedua yaitu mount Google Drive. Nah, di sini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive menggunakan library dari Google Colab. Perintahnya di sini ada drive mount content drive, berfungsi untuk melakukan mount atau mengakses penyimpanan Google Drive ke dalam lingkungan Colab, sehingga file dataset, notebook maupun hasil output dapat dibaca dan disimpan langsung di drive. Selanjutnya di sini ada sel untuk membuat Spark Session. Nah, di sini digunakan untuk membuat Spark Session pada PySpark yang berfungsi sebagai titik awal menjalankan Apache Spark di Python. Library Spark Session diimpor dari PySpark SQL, kemudian dibuat objek Spark menggunakan Spark Session Builder. Fungsi dari appname di sini, appname Big Dataset Student Performance. Nah, di sini digunakan untuk memberi nama aplikasi Spark agar lebih mudah dikenali saat proses berjalan. Sedangkan get or create di sini berfungsi membuat session baru atau menggunakan session yang sudah ada. Nah, lalu setelah berhasil dibuat, di sini terdapat outputnya di mana ada tulisan Spark Session berhasil dibuat, yang artinya prosesnya telah dapat digunakan. Selanjutnya di sini ada codingan untuk membaca dataset. Nah, di sini digunakan untuk membaca dataset student performance menggunakan PySpark dari Google Drive ke dalam Spark Data Frame. Variabel path berisi lokasi file dataset yang diproses. Fungsi Spark Read CSV digunakan untuk membaca file CSV dengan parameter header sama dengan true agar baris pertama dijadikan nama kolom, serta inverse cam sama dengan true untuk mendeteksi tipe data setiap kolom secara otomatis. Nah, jadi setelah dataset berhasil dimuat, perintah dfShow yang berada di sini menampilkan 5 data pertama sebagai proses pengecekan awal untuk memastikan data berhasil dibaca dan siap digunakan dalam analisis big datanya. Selanjutnya di sini terdapat sel cache data frame. Nah, digunakan untuk menyimpan atau melakukan cache pada data frame Spark ke dalam memori menggunakan fungsi df cache. Nah, tujuannya adalah agar data yang sering digunakan tidak perlu dibaca ulang dari penyimpanan sehingga proses analisis menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, di sini terdapat sel struktur dataset. Nah, codingan di sini digunakan untuk menampilkan struktur atau skema dataset menggunakan fungsi df print schema. Oke, yang ini. Nah, fungsi ini berguna untuk melihat nama kolom, tipe dan tipe data setiap kolom, serta informasi apakah kolom tersebut dapat bernilai kosong atau nullable. Nah, dari hasilnya di sini dapat kita lihat bahwa dataset memiliki beberapa tipe seperti integer, string dan juga double. Nah, ini string dan juga ada double.
Oke, selanjutnya di sini terdapat sel untuk jumlah data. Jadi codingan di sini digunakan untuk menghitung jumlah data pada dataset menggunakan PySpark. Fungsi dfcon yang ada di sini digunakan untuk menghitung total jumlah setiap baris data, sedangkan len dfcolumns digunakan untuk menghitung jumlah kolom pada dataset. Nah, jadi pada outputnya dapat kita lihat jumlah barisnya itu ada 10.000 dan jumlah kolomnya itu ada 6. Selanjutnya di sini untuk cek para partition data. Nah, di sini digunakan untuk menghitung jumlah data pada dataset menggunakan PySpark. Fungsi dari dfcon digunakan untuk menghitung total jumlah baris data, sedangkan len dfcolumns digunakan untuk menghitung jumlah kolom pada dataset. Selanjutnya, di sini ada deskripsi statistik, yang dimana di sini diberikan codingan describe show yang digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari dataset. Hasil yang ditampilkan meliputi jumlah data, terus rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk setiap kolom numerik. Selanjutnya ada sel untuk mengecek missing value. Nah, di sini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data kosong atau missing value pada kolom dataset menggunakan fungsi isNull dari PySpark. Proses digunakan dengan menghitung jumlah nilai kosong pada seluruh kolom menggunakan count dan when. Nah, jadi di sini dapat kita lihat hasilnya itu menunjukkan seluruh kolom memiliki nilai 0 yang berarti dataset tidak memiliki missing value sehingga data sudah bersih dan siap digunakan untuk proses analisis data. Selanjutnya terdapat sel membuat SQL view. Nah, codingan ini digunakan untuk membuat temporary SQL view dan Spark data frame menggunakan fungsi create or replace temp view. View bernama student dan student performance dibuat agar data dapat diakses menggunakan sintaks SQL pada Apache Spark. Dengan cara ini, dataset dapat digunakan menggunakan query SQL seperti select, group by, dan average sehingga memudahkan proses analisis big data. Selanjutnya terdapat sel analisis jam belajar dan performance. Nah, codingan yang ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah jam belajar dengan performa siswa. Query menghitung rata-rata nilai performa dan rata-rata nilai sebelumnya berdasarkan jumlah jam belajar menggunakan fungsi average, null, dan group by. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi jam belajar siswa, maka rata-rata performa siswa juga cenderung meningkat. Nah, dapat kita lihat pada outputnya di sini. Oke, selanjutnya sel untuk aktivitas ekstrakurikuler. Nah, jadi codingan ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap performa siswa menggunakan query SQL. Pada Spark, query menghitung rata-rata performance index berdasarkan kategori ekstrakurikuler aktivitas menggunakan fungsi average dan group by. Nah, output yang di sini dapat ditampilkan bahwa logika plan, optimas logical plan, dan physical plan yang menunjukkan bagaimana Spark memproses query scan internal. Fitur ini sangat penting untuk analisis big data. Selanjutnya di sini terdapat sel untuk analisis jam belajar. Nah, jadi codingannya di sini berfungsi untuk menganalisis hubungan antar jumlah jam belajar dengan performa siswa menggunakan query SQL. Pada Apache Spark, query menghitung rata-rata performance index dan rata-rata proficiency score berdasarkan jumlah jam belajar menggunakan fungsi average dan juga group by. Oke, selanjutnya di sini terdapat codingan untuk analisis jumlah siswa berdasarkan jam belajar. Di sini digunakan untuk menghitung jumlah siswa count pada setiap kategori jam belajar serta rata-rata performa siswa, yaitu average performance index. Query SQL menggunakan group by yang untuk mengelompokkan data berdasarkan horse student dan order by untuk mengurutkan hasil berdasarkan jam belajar. Nah, hasil analisisnya di sini menunjukkan distribusi jumlah siswa pada setiap kategori jam belajar beserta rata-rata performanya. Oke, selanjutnya di sini terdapat sel analisis ekstrakurikuler aktivitas yang dimana codingan ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap performa siswa menggunakan query SQL. Pada Spark, query menghitung rata-rata performance index berdasarkan kategori ekstrakurikuler. Aktivitas menggunakan fungsi average dan juga group by, kemudian diurutkan dengan order by dates. Oke. Selanjutnya, untuk hasil analisisnya menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memiliki rata-rata performa yang sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana di sini kami menggunakan kode Windows Function, di mana kode ini digunakan untuk menerapkan Windows Function pada PySpark dengan tujuan memberikan peringkat atau ranking kepada siswa berdasarkan nilai performance index tertinggi. Nah, fungsi Windows ini Windows order by ini itu digunakan untuk mengurutkan data secara menurun atau descending. Kemudian fungsi rank over ini. Nah, rank over ini digunakan untuk membuat kolom baru bernama ranking. Nah, hasil over itu menampilkan peringkat siswa beserta informasi how studied, previous score, dan performance
index. Nah, teknik ini penting dalam big data karena digunakan untuk menganalisis ranking, sorting data, dan pengolahan data terdistribusi pada Apache Spark. Nah, selanjutnya itu ada korelasi, di mana kodingan korelasi ini digunakan untuk menghitung hubungan atau korelasi antar variabel numerik menggunakan fungsi df2 start dot core pada PySpark. Nah, analisis ini digunakan antara horse tadi dengan performance index serta previous scores dengan performance index. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antar previous scores dan juga horse tadi itu sangat tinggi, yang dimana hasil menunjukkan korelasi sangat tinggi, sedangkan korelasi antara horse tadi dan performa indeks berada pada tingkat sedang. Nah, analisis korelasi ini penting dalam big data dan machine learning untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi performa siswanya. Kemudian di sini juga kami menggunakan konversi ke Pandas, yang dimana codingan Pandas underscore df ini digunakan untuk mengonversi Spark data frame menjadi Pandas data frame. Nah, proses ini dilakukan agar data dapat digunakan pada library visual seperti Matplotlib dan Seaborn yang bekerja lebih optimal dengan format Pandas. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan codingan heatmap korelasi, di mana codingan ini digunakan untuk membuat visualisasi heatmap korelasi menggunakan library Seaborn dan Matplotlib, yang datanya dari Spark data frame terlebih dahulu dikonversi ke Pandas menggunakan Pandas. Nah, kemudian dibuat matrik korelasi dengan fungsi core. Nah, heatmap ini digunakan untuk melihat tingkat hubungan antar variabel numerik seperti horse tadi, previous score, sleep horse, dan perform index. Nah, warna-warna pada outputnya ini semakin merah itu menunjukkan korelasinya itu semakin kuat, sedangkan yang warna biru ini itu menunjukkan korelasi yang rendah. Nah, visualisasi ini membantu memahami pola hubungan antar fitur dalam analisis big data dan machine learning. Nah, selanjutnya itu kami menggunakan konversi Spark data frame ke Pandas dengan kode Pandas underscore df2, yang dimana codingan ini digunakan untuk mengubah Spark data frame menjadi Pandas data frame. Nah, proses ini diperlukan karena beberapa library visualisasi seperti Seaborn dan Matplotlib itu bekerja lebih optimal menggunakan pengolahan data di Apache Spark selesai agar dapat divisualisasikan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya kami juga ada visualisasi distribusi, di mana codingan dalam visualisasi distribusi ini digunakan untuk membuat visualisasi distribusi menggunakan histogram atau heat spot dari library Seaborn. Nah, visualisasi ini dilakukan untuk kolom horse tadi, profit scores, dan performa index. Nah, grafik histogram dan membantu melihat penyebaran data, pola distribusi, dan juga kecenderungan nilai pada dataset. Nah, untuk hasil outputnya ini kita menggunakan garis estimasi distribusi, di mana grafik ini membantu kita mengetahui. Nah, grafik ini membantu kita mengetahui apakah data memiliki distribusi normal, merata, atau terdapat kecenderungan tertentu dalam dataset digunakan dalam analisis big data. Nah, selanjutnya itu visualisasi ekstrakurikuler, yang dimana codingan ini digunakan untuk membuat codingan ini digunakan untuk membuat visualisasi hubungan antar kegiatan ekstrakurikuler dan performa siswa menggunakan grafik box plot, yang dimana sumbu X ini menunjukkan kategori ekstrakurikuler activities, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan performance indeksnya. Nah, visualisasi ini membantu melihat perbedaan distribusi nilai, median, serta juga penyebaran data antar siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan yang tidak. Nah, grafik box plot ini sangat berguna dalam analisis data karena dapat menunjukkan pola data dan kemungkinan adanya outlier. Nah, selanjutnya di sini ada feature engineering, yang dimana feature engineering ini digunakan untuk melakukan feature engineering pada kategorikal menggunakan string indexer dari SpacePark Matlab, yang mana kolom ekstrakurikuler aktivitas ini awalnya bertipe string diubah menjadi bentuk numerik dengan membuat kolom baru bernama ekstrakurikuler aktivitas underscore index. Nah, proses ini penting karena dalam machine learning, karena sebagian besar algoritma tidak memproses data bertipe teks secara langsung. Nah, selanjutnya di sini juga ada vektor assembler, di mana codingan ini digunakan untuk menggabungkan beberapa fitur numerik menjadi satu kolom vektor menggunakan vektor assemble dari PySpark MLib, di mana kolom seperti horse tadi, previous score, sleep horse, simple question paper, expected, and extracurricular activities index digabung menjadi kolom baru bernama features. Nah, proses ini penting. Nah, selanjutnya hasil vektor dan target performance index itu ditampilkan menggunakan show. Nah, selanjutnya di sini kami juga menggunakan split data, di mana codingan ini membagi dataset menjadi data training dan data testing yang menggunakan fungsi random split, dan dataset ini dibagi dengan rasio 80% dan untuk trainingnya itu 20%. Nah, untuk tesnya menggunakan search 42. Nah, agar hasil pembagian tetap konsisten, maka data training digunakan untuk melatih model machine learning, sedangkan data testing itu untuk menguji performa modelnya. Nah, soal outputnya menunjukkan jumlah data pada masing-masing. Itu training data 8079, sedangkan testing data itu 1921. Nah, selanjutnya di sini ada linear regression, di mana codingan ini digunakan untuk membuat machine learning model machine learning linear regression menggunakan PySpark. Nah, model ini dibangun dengan menggunakan kolom features sebagai data input dan performance index sebagai target prediksi. Nah, setelah model dilatih menggunakan data training dan data testing, nah hasil output akan menampilkan nilai prediksi dan nilai asli performance index, sehingga
sehingga dapat digunakan untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi performa siswanya. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi model, di mana codingan ini digunakan untuk mengevaluasi performa model linear regression menggunakan regression evaluator. Nah, di mana model ini mampu menjelaskan hubungan antara fitur dan target dengan nilai R2, yang mana nilai R2 ini mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan prediksi. Hasil output menunjukkan R2 score sebesar sekitar 0,988, yang berarti model linear regression itu mampu memprediksi performa indeks dengan baik, dengan efektif. Nah, selanjutnya itu ada random forest, di mana random forest ini digunakan untuk membangun model machine learning menggunakan menggunakan column features, yang di sini menggunakan parameter num trace-nya itu 100, menunjukkan bahwa model itu menggunakan 100 decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksinya. Nah, setelah model dilatih menggunakan data training, nah model digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, hasil outputnya juga di sini hasil outputnya itu menampilkan nilai prediksi dan nilai performance index-nya, yang dimana sehingga dapat digunakan untuk melihat performa model dalam memprediksi hasil siswa. Nah, selanjutnya itu ada machine learning pipeline, yang dimana codingan ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tahapan machine learning, yaitu vector assembler dan model random forest ke dalam satu alur proses otomatis. Nah, sehingga fungsi pipeline D2 itu, nah ini tuh digunakan untuk melatih pipeline menggunakan dataset secara keseluruhan. Nah, konsep ini sangat penting karena membantu otomatisasi proses pre-processing sehingga lebih efisien dan mudah digunakan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi random forest, yang dimana codingan ini digunakan untuk menghitung tingkat akurasi model berdasarkan hasil prediksi terhadap data testing. Nah, hasil output itu menunjukkan nilai random forest R2 score sekitar 0,928, yang berarti model random forest ini memiliki performa prediksi yang cukup baik dalam memprediksi performa indeks siswa. Selanjutnya itu perbandingan model, di mana codingan ini digunakan untuk membandingkan performa model, yaitu linear regression dan random forest, menggunakan visualisasi grafik batang atau barcode dari seaboard. Nah, nilai R2 score dari masing-masing model untuk melihat model dengan performa terbaik. Nah, grafik ini membantu menganalisis efektivitas model machine learning dalam memprediksi performa siswa serta menentukan algoritma yang paling optimal dalam analisis big data. Nah, di sini terlihat perbandingan model big datanya lebih bagus linear regression daripada dibandingkan random forest. Nah, di mana linear regression itu memiliki R2 lebih tinggi dibanding random forest, sehingga model tersebut memberikan performa yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada simpan format Percute, di mana codingan ini digunakan untuk menyimpan dataset ke dalam format Percute menggunakan PySpark. Nah, di mana format ini menyimpan kolomnar yang sangat efisien untuk big data, sehingga pemrosesan data lebih cepat dibandingkan format CSV. Nah, lalu selanjutnya itu kesimpulan dari analisis tren kami, di mana kesimpulan dari seluruh proses analisis big data dan machine learning yang telah dilakukan. Nah, hasil analisis itu menunjukkan bahwa horse studied perfect score, sleep horse, dan juga extracurricular activities memiliki pengaruh terhadap performance indeks siswa. Selain itu, visualisasi heat map menunjukkan hubungan antar fitur numerik pada dataset. Nah, dari hasil evaluasi model algoritma linear regression memberikan performa terbaik dibanding random forest berdasarkan nilai R2 score. Nah, kesimpulan ini menunjukkan bahwa proses pre-processing, feature engineering, visualisasi data, machine learning, sehingga evaluasi model menggunakan PySpark berhasil dilakukan dengan baik pada project big data dengan dataset student performance ini. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari project yang telah kami bikin yaitu penelitian ini berhasil menerapkan Big Data Analytics menggunakan PySpark dan Spark SQL untuk menganalisis performa akademik siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor lingkungan pendidikan dan kebiasaan belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa. Selain itu, Random Forest Regressor menjadi model terbaik dalam memprediksi performa akademik siswa dan menghasilkan insight yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.